Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Pada Sabtu pagi ini tanggal 4 Mei 2024, kita bersyukur, terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita dari malam bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Supaya dengan tubuh yang sehat Tuhan mau hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan. Besok hari Minggu tanggal 5 Mei, semua berbondong-bondong datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian, buatlah jalanmu dalam saya. Kita minta sama Tuhan, berikan petunjuk. Buatlah jalanmu Tuhan, berikan petunjuk. Sebab kita kalau jalan sendiri kita sesat, kita akan menuju jalan buntu. Kalau kita jalan sendiri, jalan bisa menuju kepada kebinasaan, jalan menuju maut. Tapi kalau jalan Tuhan, Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tak lihat, biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Di dalam Mazmur 114 ayat 32 sampai 35, demikian firman Tuhan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir, haleluya. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu dan hendak memeliharanya dengan segenap hati. Buatlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya, amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan, bawa aku di dalam kebenaran-Mu, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
Itu semua berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa, amin, haleluya, atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucintai. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa, untuk layakkan menerima firman-Mu. Haleluya. Pagi ini ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salah kilafku Bapa. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus hadir, Kau lawat setiap kami semua anak-anak-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih, kami percaya Kau hadir, Kau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih-Nya sempurna. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Aku tidak mampu. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Memang kita diberikan kebebasan sama Tuhan, tapi bukan bebas sebebasnya tak beraturan. Kebebasan dalam artian hidup menurut firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 119 ayat 32, 32, 33, 34, 35. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melampangkan hatiku. Komitmen dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar komit pagi ini kita mau tunjuk, kita mau nur akan petunjuk dari Tuhan. Firman Tuhan, supaya jangan sampai nyelonong sendiri. Kayak Yudas Iskariot nyelonong sendiri, akhirnya dia bunuh diri. Banyak manusia nyelonong sendiri, tidak tanya sama Tuhan. Biar pagi ini kita tanya sama Tuhan. Ayat 33, perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat yang terakhir. Mari komitmen kita berpegang kepada firman Tuhan sampai saat yang terakhir. Karena janji Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita mau pelihara iman sampai yang terakhir. Dan kita melakukan pertanian yang baik. Ada 3 hal. Melaksanakan pertanian yang baik dan mencapai garis akhir. Dan ketiga, memelihara iman. Maka janji Tuhan akan berikan mahkota kebenaran. Haleluya. Terus 34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Buatlah aku mengerti, artinya belajar rendah hati, jangan sombong. Orang sombong pengertiannya sendiri, tidak mau mengerti maunya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, mari buatlah aku mengerti Tuhan. Biarlah hati kita terbuka, kita rendah hati. Tuhan akan tuntun hidup kita. Ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Amin. Mari kita menyukai firman Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan. Mohon maaf. Kita mau cinta Tuhan. Kita bersungguh-sungguh. Kapan lagi Bapak Ibu? Kalau bukan saat ini kita cinta Tuhan, kapan lagi? Kalau Yudas Iskariot mau cinta Tuhan berbalik, tapi dia bunuh diri. Terlambat. Tapi kesempatan buat kita, mari. Tuhan berikan kita sehat. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Mari kita membaca kembali kepada firman Tuhan. Bilangan 22. Apa yang kita baca saat ini berkaitan sama Biliam yang melanjutkan dari kemarin, saudara ya. Biliam ini utusan Tuhan. Ya, di mana Balak Raja Moab akan membohongi Biliam itu ya.
Karena bangsa Israel kan ditakuti oleh Raja Moab ini ya, akan nyerang ya. Tapi supaya Bileam itu diperalat. Mari kita baca ya. Bilang 22, 21 sampai 41 demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanailah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri jalan dengan pedang terunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dan jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada temboknya sehingga kakinya Bileam terhimpit kepada tembok maka ia memukulnya pula. Berjalan pula malaikat Tuhan terus dan berilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Perhatikan baik-baik saudara. Hidup ini sebuah perjalanan saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, Bileam ini kan anak Tuhan, utusan Tuhan untuk nanti berjumpa dengan Raja Moab saudara. Ya, Raja Balak itu. Tetapi Bileam ini harus mengerti maunya Tuhan. Tuhan berfirman kalau kita baca kemarin Bilangan 22 ayat 20 ya, ayat yang ke B yang berikutnya, kalimat yang terakhir ya. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam boleh pergi, tetapi harus tunggu dulu perintah dari Tuhan. Tapi Bileam ini kalau kita lihat ini pagi-pagi dia tidak tanya Tuhan dulu, langsung dia berangkat bersama utusan dan pemuka Moab itu. Maka Tuhan utus ada malaikat Tuhan menghadang sampai 3 kali saudara. Berjumpa dan keledai. Sehingga keledai itu tidak bisa jalan ke kanan, ke kiri, maju. Dihimpit ke tembok, maju nggak bisa. Apa nggak bisa, sudah bisa. Karena ada malaikat Tuhan sampai 3 kali sih. Tetapi Bileam tidak mengerti, dianggap keledai itu bandel. Makanya kalau kita lihat, sudah saya kemarin pernah katakan pada waktu minggu lalu atau kapan ya, waktu Yesus naik keledai pergi ke Yerusalem ya. Kenapa kok Yesus naik keledai? Ternyata Bileam juga naik keledai. Saya sudah katakan keledai itu beda sama kuda saudara ya. Kalau keledai punya sifat itu rendah hati, punya sifat rendah hati, dia taat ya. Makanya dipakai untuk pergi saudara, karena tidak bandel. Larinya juga pelan-pelan saudara ya. Lebih tenang kalau naik keledai itu dibanding kuda. Demikian kehidupan kita. Bentuklah Tuhan hidupku ini, jangan menjadi orang bandel. Ini Bileam bandel ini ya. Makanya dihadang oleh malaikat Tuhan. Tuhan kan ngomong, tetapi hanya apa yang kufirmankan kepada harus kau lakukan. Nah, sering kali kehidupan kita sering dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya sendiri pernah sudah waktu mata saya katarak. Tuhan perintahnya jangan operasi. Tapi saya bandel melanggar firman tetap operasi. Akhirnya gagal saudara. Maka sering kali kita melanggar perintah Tuhan. Maka di sini kita belajar saudara. Jangan pernah melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh dan setia. Jangan seperti Bileam. Bileam tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan kan bilang ya, hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Jadi tunggu dulu. Jangan langsung main berangkat. Ini main berangkat, dia bawa keledainya. Dihadang sama malaikat Tuhan ya. Sampai keledai itu, coba lanjut saudara. Melihat malaikat Tuhan meniaplah keledai itu dengan Bileam dan 27 masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai dengan tongkat. Waduh, ngamuk Bileam saudara. Dipukul keledai, sano keledai itu saudara. Dia rendah hati, dia taat. Terus kita jawab ya. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Wah, coba dahsyat saudara. Mana ada ceritanya keledai bisa ngomong saudara, bisa komunikasi dengan manusia, Bileam. Tapi Tuhan punya kuasa, ini bukti nyata. Yang pertama, belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Kedua, kita harus tahu Tuhan itu maha kuasa.
Dia sanggup melakukan dengan cara yang tidak mungkin. Manusia berpikir tidak mungkin, mana mungkin binatang bisa bicara sesuai dengan bahasa kita. Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, dalam Lukas pasal 1:37, bagi Tuhan tidak perkamusan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena semua ciptaan Tuhan. Lihat ini sini. Tuhan buka mulut keledai, sehingga keledai itu bisa bicara melawan Bileam. Kenapa engkau pukul aku sampai 3 kali? Apa jawab Biliam kepada keledai? Jawab Biliam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku, sani ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh. Wajar, saudara, ini manusia ya. Ya, Biliam membunuh keledai. Ya, jawaban. Terus apa jawab keledai itu? Karena keledai itu diperintahkan Tuhan oleh kuasa Tuhan. Ayat 30. Tapi keledai itu berkata kepada Biliam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Coba nih, bukti nyata, saudara. Kalau dia punya sifat taat, selama ini kau pakai aku. Pernah aku bandel? Seperti itu. Pernah aku bantah? Tidak pernah, kata Biliam. Berarti sifat kalau dia taat. Selalu nuruti apa yang diperintahkan. Tapi untuk saat ini, karena menantang firman Tuhan. Bukan maunya keledai, saudara. Tapi karena maunya Tuhan. Tuhan kirim malaikat. Di sini kita bisa belajar. Sebaik apapun dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak izinkan, pasti ada kegagalan. Ciri-ciri kalau kita gagal, koreksi diri cepat, saudara. Berarti Tuhan tidak berkenan. Sebab tidak mungkin, saudara. Kalau Tuhan berkenan, tidak ada rasanya. Kalau Tuhan berkenan gagal. Apa yang diperkenan Tuhan indah dan sempurna. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, jangan memaksa kehendak Tuhan. Maka di sini gagal, saudara. Maka kita belajar minta sama Tuhan. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang. Terbunuh di tangannya berdiri jalan. Lalu berlututlah dan muncul. Baru dibuka sama Tuhan. Bileam baru lihat ternyata di depan itu ada malaikat Tuhan nembak pedang. Berfirman malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebab yang kau mungkul keledaimu sampai 3 kali? Lihat aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pamanku menuju kepada kebinasaan. Saudara, kalau sudah jalan sendiri tidak taat kepada firman Tuhan, ujungnya maut. Seperti dalam Amsal 16 ayat 25. Banyak jalan disangka orang lurus. Kelihatan Biliam lurus, benar. Ikuti maunya orang Moab itu. Tapi Tuhan melarang, karena di dalamnya ada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku telah 3 kali yang menyimpang daripadanya, jika ia tidak menyimpang daripadanya, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu juga, dan dia kubiarkan dia hidup. Lalu berkata Biliam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui engkau ini berdiri di jalan menantang aku. Maka sekarang jika itu jadi padamu, aku mau pulang. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Biliam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tapi hanyalah perkataan yang engkau katakan kepadamu harus kau katakan. Sudah itu pergilah Biliam bersama dengan pemuka pembalang. Itu jelas. Jadi maunya Tuhan, setiap apapun yang Bapak Ibu hendak lakukan semua dengan doa. Minta petunjuk datang dari Tuhan. Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua dalam nama Yesus. Artinya minta petunjuk dari Tuhan dulu, jangan nyelonong sendiri. Berangkat atas petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya, sehingga apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Maka firman Allah berikutnya, ketika Balak mendengar Bilam datang keluar, ia menyongsong dia sampai kota Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bilam, bukan kau sudah mengutus orang mengenal engkau, mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upah? Nah ini coba ini saudara. Balak ngomong, aku udah utus orang kepadamu, kenapa kamu tidak datang? Padahal aku sanggup membayar upahmu dengan upah suap. Hamba Tuhan tidak bisa disuap. Tapi belajar hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadi takut, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara ya. Tapi berkata Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tapi akan mungkinkan aku dapat mengatakan apa-apa. Perkataan kan ditaruh Allah ke dalam mulutku. Itulah yang kan ku katakan, ini benar. Bileam harus taat kepada firman. Apa yang perlu dilakukan harus menurut apa perintah Tuhan. Seperti pagi ini saya sampaikan firman Tuhan. Bukan menurut kehendak saya, tapi firman Tuhan. Lalu pergilah Bileam bersama dan Balak, dan sampailah mereka di Kiryat Usot. Balak mengorbankan berapa ekor lembu sapi dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka yang bersama dengan dia. Ayat 41 yang terakhir. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dan itulah dilihatnya bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Coba saudara. Jadi belajar di sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian firman yang sudah kita baca, bilang 22, 21, 41. Buat setiap kita diberkati Tuhan. Di sini kita belajar supaya kita taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, jangan bandel, tapi belajar kita mau taat menurut kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, indah dan sempurna. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya Tuhan. Kita merendah hati, kita selalu minta petunjuk dari Tuhan, supaya apa yang Tuhan tuju itu kita kerjakan. Di situ kita akan membawa kepada suatu kehidupan kekal, dan Tuhan akan memberkati itu semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita belajar melalui firman Tuhan. Kita mau setia, cinta Yesus, dan taat. Lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kita semua setia dan taat pada firman Tuhan. Sampai aku berjumpa dengan Yesus ke surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa, biar pagi ini kita mau selalu membangun diri kita dengar-dengaran. Jangan seperti Billy yang menyelonong sendiri, tapi belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Lakukan sesuai dengan apa perintah Tuhan, sehingga kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita semua beribadah kepada Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.